Sampai kapanpun Roy CS tidak bakal bisa dipenjara karena yang Jokowi punya itu cuma fotokopi ijazah aja ya. Di mana-mana kalau ada fotokopi berarti ada ijazah asli. Nah, kalau dilihat dari tarot keadaan Roy Suryo untuk saat ini, keadaan dia untuk saat ini sebenarnya ketakutan ya. Ketakutan yang mana bahwa ketakutan yang sudah dia perbuat untuk saat ini yang mana harus dia pertanggungjawabkan. Sehingga apapun yang terjadi nanti, ini kasus tetap berjalan. Makanya Roy Suryo di sini ketakutannya luar biasa. Kalau dilihat dari tarot di sini, ibaratnya susah makan, susah tidur. Nah, ini yang terlihat. Jokowi ini udah sempoyongan, ibarat kata pertandingan tinju. Fatifah, apa kamu nggak nyadar atau gimana? Tiap hari sibuk bikin narasi, sibuk cari bahan untuk memperolok-olok. Sampai makam diobok-obok, makam keluarganya Pak Jokowi diobok-obok. Ini nalarnya tuh di mana? Penelitian kok penelitian makam ya loh. Kamu tuh harusnya malu, seorang dokter memalukan itu yo, kowe itu, Tifa. Kalian mengaku sendiri itu bahwa kalian itu sudah gila. Kami sudah jadi gila bertiga ini. Si Tifa, si Royko, Momon untuk menghancurkan Jokowi Dodo. Kan itu kata mulut si Betina Tifa. Jadi memang benar orang ini orang gila. Jadi orang gila itu perlu dimasukkan ini di kerengkeng ke rumah sakit jiwa, ya kan? Supaya jangan mengganggu ke seluruh rakyat Indonesia ini. Kan gitu. Jadi perlu ini harus dimasukkan orang-orang gila ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang para pendukung Panci yang sesumbar bahwa Panci dan kawan-kawan tidak akan pernah dipenjara. Nggak apa-apa lah, ya kan? Silakan berhalusinasi. Penyebabnya, Jokowi memang tidak pernah punya ijazah asli katanya, ya. Jokowi katanya hanya punya fotokopi ijazah saja. Itulah kualitas berpikir kaum pembenci, teman-teman ya. Yang sangat jauh di bawah rata-rata intelektual manusia normal ya. Langsung dijawab oleh netizen yang lain maksud saya. 1000% Panci akan dipenjara. Karena apa? Sederhana logika berpikirnya. Kalau ada fotokopiannya, pasti ada aslinya, ya kan? Coba bayangin. Kalau nggak ada aslinya, terus fotokopiannya ini dapat dari mana? Kan logikanya sederhana itu. Selain itu teman-teman ya, kembali muncul peramal-peramal di media sosial yang meramalkan bahwa Panci sudah sangat stres sekali dan hampir gila. Bahkan si peramal menyatakan Panci sangat ketakutan dan bahkan tidak enak makan dan tidak enak tidur. Kenapa nggak sekalian mutiar Raja Panci ini ya, biar Indonesia aman. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sampai kapanpun Roy CS tidak bakal bisa dipenjara karena yang Jokowi punya itu cuma fotokopi ijazah aja ya. Saya jawab komennya Mbak Fatimah ya. Mbak Fatimah ya, di mana-mana kalau ada fotokopi berarti ada ijazah asli. Terus dia punya fotokopi aja. Ijazah aslinya siapa yang pegang ya? Dan seorang mantan wali kota 2 periode, gubernur 1 periode, presiden 2 periode, mana ada? Mana mungkin cuman punya fotokopi ijazah aja
ya. Sementara kampus yang mengeluarkan ijazah aja sudah mengklarifikasi bahwa Bapak Jokowi adalah alumni kampus UGM. Ya, yaitu sudah 100% pasti si Panci bakal. Nah, ini benar gitu loh. Walaupun netizen perempuan barusan tidak pernah mengaku bahwa dirinya adalah orang cerdas, ya kan? Karena para pembenci, Sudrun itu kan sering mengklaim dirinya adalah golongan orang-orang pintar, orang-orang cerdas ya, salam cerdas dan lain sebagainya. Tapi nggak waras. Nah, netizen barusan tidak pernah mengaku cerdas, tapi logika berpikirnya tepat, ya kan? Iya, kalau ada fotokopiannya pasti ada aslinya. Toh pun aslinya hilang nggak masalah, ya. Kalau memang pernah sekolah, pernah kuliah sampai lulus dan track record pendidikannya, histori pendidikannya masih ada di sekolahan tempat dia itu menempuh pendidikan, ada nanti salinan ijazah pengganti. Nggak masalah, bapak saya dulu juga ijazahnya hilang, cuma punya fotokopian saja. Setelah itu mengajukan salinan ijazah, terbit lagi kok dari Departemen Pendidikan di masa itu. Salahnya di mana? Lanjut. Nah, kalau dilihat dari tarot keadaan Roy Suryo untuk saat ini, keadaan dia untuk saat ini sebenarnya ketakutan, ya. Ketakutan yang mana bahwa ketakutan yang sudah dia perbuat untuk saat ini, yang mana harus dia pertanggungjawabkan. Sehingga apapun yang terjadi nanti, ini kasus tetap berjalan. Kalau dibilang ada rasa ketakutan, memang ini ketakutan. Roy Suryo ini butuh dukungan, tapi banyak orang yang ibaratnya mulai turun, mulai meninggalkan dia. Nah, ini dia. Makanya Roy Suryo di sini ketakutannya luar biasa. Kalau dilihat dari tarot di sini, ibaratnya susah makan, susah tidur. Nah, ini yang terlihat. Aduh, jangan terlalu vulgar begitulah, Bang ya, Bang Tarot ya. Jangan bilang ini yang keluar, susah makan, susah tidur. Aduh, Panci, kau nggak bisa mengelak lagi ya. Sebetulnya pun tanpa diramalkan dengan kartu tarot seperti itu, sebetulnya kita sudah bisa melihat ya melalui mikro dan makro ekspresi gitu ya. Panci ini sudah kelihatan sekali sangat stres ya, sangat ketakutan ya, gelisah dan lain sebagainya. Makanya dia menutupinya dengan sering tertawa, kan seperti itu. Susah makan, susah tidur. Sebentar. Susah makan ini maksudnya gimana? Nggak punya duit atau gimana? Lanjut. Jokowi ini udah sempoyongan, ibarat kata pertandingan tinju. Fatifah, apa kamu nggak nyadar atau gimana? Ini mungkin seluruh rakyat Indonesia udah tahu ya. Itu lihat itu wajahnya, itu sudah kelihatan itu gejala apa. Sampai seperti itu, wajah orang stres itu udah kelihatan banget. Ya, walaupun dia pakai filter kayak opo toh. Ya kan kalau wajahnya orang stres itu udah kelihatan, ketawanya udah kelihatan. Kok mengatakan orang Pak Jokowi itu sempoyongan? Padahal aslinya dia berkata seperti ini karena dia merasa insecure. Pak Jokowi enjoy jalan-jalan dengan keluarga ke Bali, meeting-meeting dengan para pemimpin-pemimpin dunia. Nggak seperti Anies duduk-duduk di rumah sarungan. Atau mungkin nanti cari cari tawaran untuk jadi topik bahan lucuan dari stand up comedy. Yang sempoyongan itu kamu. Lah, Pak Jokowi santuy. Enjoy. Kemarin saya juga lihat di jalan naik sepeda, lari-lari. Enjoy lah kamu. Tiap hari sibuk bikin narasi, sibuk cari bahan untuk memperolok-olok. Sampai makam diobok-obok. Makam keluarganya Pak Jokowi diobok-obok. Ini nalarnya tuh di mana? Penelitian makam loh. Kamu tuh harusnya malu. Seorang dokter memalukan itu yo kowe itu, Tifa. Penelitian kok yo penyakit, bakteri, opo higienitas, opo-opo.
Sing diteliti makam. Oh diteliti kok dijeloto sudah menyimpulkan ininya tuh kemana? Aku baru kali ini loh lihat dokter itu kok sok neliti makam itu. Terus sebelah kuwi yange sing digawa wirawiri ku Roy Suryo barang itu. Kok bisa melihat makam di luar tanpa melakukan apa-apa terus menyimpulkan? Jangan kurang ajar banget toh. Jan, ngono kok ya polisi kok meneng ae to ya, polisi kok diam ini ya amun keterlaluan. Sing sempoyongan aslinya dia. Sing bingung goleki narasi dia. Sing bingung goleki bahan candaan, bahan perolok-olokan, bahan untuk dijelek-jelekan ya dia. Lah wong sudah ke Solo loh, kenapa sih kamu nggak masuk ke rumahnya Pak Jokowi, ketemu sana ke Pak Jokowi baik seperti gentleman. Cari-cari penelitian, ngomongnya penelitian makam diteliti. Kemarin ngono katok kolore Pak Jokowi diteliti, iki katok kolore palsu ngono. Itu loh nalarnya itu enggak karu-karuan. Wajah-wajah sesat, wajah-wajah capek karena bingung mencari hal-hal yang baru untuk bahan perolok-olokan, bahan untuk menjelek-jelekan, bahan untuk memfitnah. Hei, kamu kira seluruh rakyat Indonesia ini ininya bodoh-bodoh? Ya enggak lah, masih banyak yang waras. Kalaupun mereka nggak suka sama Pak Jokowi, ya, mereka lebih baik bekerja, fokus kerja, golek duit, golek mangan, ke keluarga. Orang kaya kowe bingung memfitnah. Pak Jokowi semakin berkibar, kamu yang semakin sempoyongan. Salah waras, rasa melu-melu teke mereka itu. Nah, dari sini kita bisa menilai ya, yang waras itu siapa sebetulnya, ya kan? Karena sering sekali para pembenci Jokowi, ya kan, termasuk kelompok teroris itu sering menyebut bahwa para ternak Mulyono itu tidak waras gitu loh. Para ternak Mulyono itu taklid buta ya, mendukung sesuatu itu tidak menggunakan logika. Nah, kalau sudah seperti ini, kira-kira yang taklid buta, yang tidak waras itu siapa, ya kan? Seperti yang disampaikan oleh netizen barusan. Hanya melihat makam, udah langsung menyimpulkan. Coba bayangin, ya kan? Padahal dia, ya, Dokter Mangkrak maksud saya, adalah latar belakangnya seorang dokter. Seharusnya seorang dokter itu dalam menentukan sebuah kesimpulan ya, terkait diri manusia ya yang sudah meninggal, itu kan melakukan otopsi, ya kan? Tentu teman-teman sering lihat kan sebuah otopsi dilakukan ya terhadap jenazah yang sudah dimakamkan, baik yang baru saja dimakamkan maupun yang sudah lama, untuk meneliti DNA-nya dan lain-lain ya kan, baru bisa menyimpulkan oh ini begini kan, seperti itu. Lah ini hanya ngelihat makamnya aja udah menyimpulkan. Ini waras apa gimana? Lanjut. Gajah yang artinya gak punya ijazah. Hei, Royko, memangnya binatang punya ijazah gitu? Memangnya kamu ya dosennya ya, dosen binatang, makanya gajah harus punya ijazah kan gitu ya? Dosen binatang ini si Royko, ya kan? Makanya dia nyari-nyari ijazah gajah, kan gitu. Nah, daripada kamu mengaku meneliti, tapi yang kamu teliti makam keluarga Bapak Jokowi, baru hari-harinya Bapak Jokowi waktu lahir, itu yang kamu cari-cari kan? Itu kerjaan si Roy Penyot. Ya kan? Baru si Roy Penyot ini dosennya dua namamu, Roy Penyot ataupun si Royko. Ya kan? Nah, jadi kamu itu udah menjadi liar. Gajah yang tidak punya ijazah. Kalau memang gajah itu atau binatang mau punya ijazah, kamu yang jadi dosennya. Biar kamu keluarkan ijazah binatang. Gitu. Biar kamu paham, Royko. Ya kan? Udah sampai botak rambutmu.
gara-gara membuat narasi-narasi busuk untuk menjatuhkan Bapak Jokowi dengan Gibran. Tapi percaya kamu, tidak akan berlaku narasi-narasimu itu buat kami rakyat pendukung setia Bapak Jokowi. Biar kamu tahu, tidak akan berlaku. Percaya deh, tidak akan ada guna itu. Kamu membuat buku sama si Bettina Tipa, ya, biar laku buku kalian. Tidak akan dibaca orang karena isinya itu semua sampah yang berbau busuk, yang tidak ada guna. Ya, kalau ada orang yang mau baca itu, orang gila itu, membaca buku kamu itu. Karena orang sudah pada tahu, kan? Kamu sudah mengaku bahwa kamu itu orang gila sama si Bettina Tipa, ya kan? Kalian mengaku sendiri itu bahwa kalian itu sudah gila. Kami sudah jadi gila bertiga ini. Si Tipa, si Royko, si Momon, untuk menghancurkan Jokowi Dodo. Kan itu kata mulut si Bettina Tipa. Jadi memang benar orang ini orang gila. Jadi orang gila itu perlu dimasukkan ini di kerengkeng ke rumah sakit jiwa, ya kan? Supaya jangan mengganggu ke seluruh rakyat Indonesia ini. Kan gitu. Jadi perlu ini harus dimasukkan orang-orang gila ini. Udah menjadi liar ini semuanya ini. Liar. Tahu nggak kalian liar? Sudah menjadi liar. Sudah nggak benar. Makam keluarga Pak Jokowi udah diteliti. Begitu juga dengan hari-hari Bapak Jokowi waktu lahir diteliti juga sama mereka. Gitu. Jadi manusia ini udah menjadi liar. Udah nggak benar ini dipergunakan di bangsa ini. Ya kan? Terus dia itu lagi gajah tidak punya ijazah. Makanya harus kamu jadi dosennya. Dosennya binatang. Jadi kamu buat ijazahnya monyet, ijazah gajah, ijazah semua binatang lah. Kamu yang mengeluarkan. Karena kamu yang mau jadi dosennya, jadi gurunya. Kan gitu, Reiko. Biar kamu tahu. Kamu menuduh ijazah Bapak Jokowi palsu. Sedangkan dari UGM sana sudah membuat jelas dikabarkan, diberitakan bahwa itu benar-benar asli ijazah Bapak Jokowi. Tapi kamu nggak percaya. Kamu tetap menuduh Bapak Jokowi ijazahnya itu dibuat sendiri, dipalsukan di pasar pramuka. Ya kan, Roy Penyot atau Royko? Kalau memang benar ijazah Bapak Jokowi dibuat di pasar pramuka, seperti yang kamu tuduhkan terhadap beliau, tidak punya hak kamu, ya kan, untuk menuntut atau meneliti itu, karena kamu tidak dipergunakan dalam hal itu. Harusnya yang berhak menuntut Bapak Jokowi itu adalah Universitas UGM sana, karena mereka ijazah keluar dari universitas tersebut yang dipalsukan, bukan malah kamu. Makanya Universitas UGM Gajah Mada harus menuntut ini orang-orang bertiga ini. Ya kan? Itu sudah mencemarkan nama baik universitas tersebut ini, orang-orang ini. Jadi perlu orang ini juga harus dituntut dalam hal itu. Ya kan? Harusnya si Royko ini berusahalah kamu membuat rambutmu itu supaya tumbuh, supaya jangan jadi botak. Rambutmu botak itu kan karena memikirkan yang jahat terus kamu. Gimana cara kamu membuat narasi-narasi busuk demi menjatuhkan Pak Jokowi dengan Gibran? Seperti kata si Momon kemarin, apabila masalah ini jadi lenyap, jadi lupa rakyat, nanti bisa lagi jadi wapres si Gibran. Itu katanya orang ini takut dari keluarga Pak Jokowi itu atau Pak Gibran itu menjadi wapres. Biar kamu tahu, bukan hanya wapres lagi dia itu nanti, jadi presiden nomor 1 di bangsa ini. Biar mampus kalian semua pembohong ini. Oke, gitu ya. Nah, bukan hanya jadi wapres saja agar kau tahu itu si Gibrannya. Nanti itu jadi presiden. Saya jamin ya. Kalau saat ini si Panci itu kelojotan ketika Gibran itu menjadi wapres, maka ya patut diduga bahwa nanti ketika Gibran itu menjadi presiden di masa yang akan datang, kalau Panci masih hidup, kemungkinan besar dia akan aduh, mungkin dia udah itu loh, pakai tali di lehernya.
Panji. Semakin kesini semakin panen kau ya, semakin panen hujatan dari banyak netizen. Ya, omonganmu semakin dikuliti karena memang semakin kesini ya masyarakat tentu akan semakin sadar bahwa tuduhanmu ya itu adalah semuanya adalah fitnah ya. Coba bayangin di bagian depan tadi yang katanya gajah tidak punya ijazah. Sejak kapan gajah itu sekolah katanya? Udahlah ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.